Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan tugas besar etika profesi dan budaya perusahaan. Sebelum lanjut ke presentasi, izinkan saya mengenalkan diri. Saya Milhan Pak Kausar dengan NIM 21101111 dari S1TT9D. Pada tugas besar ini saya mengambil contoh perusahaan PT Paros Indonesia. PT Paros Indonesia sendiri terkenal sebagai perusahaan farmasi yang memproduksi dan mengedarkan produk-produk kefarmasian seperti obat dan lain-lain. Di sini ada hal-hal yang akan dibahas. Pembahasan pertama mengenai satu latar belakang, dua rumusan masalah, tiga kajian, empat evaluasi etika profesi, lima kesimpulan dan saran. Pada pembahasan pertama yaitu latar belakang. Pada masa ini banyak terjadi perubahan lingkungan, tingkat persaingan semakin ketat dan tajam, bahkan semakin tidak menentu arah perubahannya. Dalam sistem ekonomi dapat menciptakan berbagai ancaman yang dapat melemahkan daya saing perusahaan atau bahkan bisa tersingkir dalam sebuah persaingan. Untuk tetap bertahan dalam persaingan, perusahaan harus mempunyai sebuah ciri khas yang dapat memberikan kenyamanan kepada konsumen dengan cara menerapkan etika dalam kegiatan bisnisnya. Penciptaan etika yang baik berawal dari budaya yang kuat dan baik dari perusahaan tersebut. Kemudian rumusan masalah. 1. Apakah pengertian dari etika profesi, etika bisnis dari budaya perusahaan? 2. Apa saja kendala dalam mewujudkan kinerja bisnis yang etis? 3. Bagaimana pengaruh etika terhadap budaya? 4. Menganalisa kasus pelanggaran etika bisnis oleh perusahaan PT Paros. Untuk pembahasan yang ketiga ada kajian. Etika profesi adalah sikap untuk memenuhi kebutuhan pelayanan profesional dari klien dengan keahlian sebagai pelayanan terhadap para anggota masyarakat yang membutuhkan. Sedangkan etika bisnis merupakan wilayah penerapan prinsip-prinsip moral umum pada wilayah tindak manusia di bidang ekonomi, khususnya bisnis. Jadi, secara hakiki, sasaran etika bisnis adalah perilaku moral pebisnis yang berkegiatan ekonomi. Dalam mewujudkan kinerja bisnis yang etis, terdapat beberapa kendala, yaitu mentalitas yang secara moral rendah, faktor budaya masyarakat dalam memandang pekerjaan bisnis, dan sistem kekuasaan yang diterapkan. Jika etika menjadi nilai dan keyakinan yang terinternalisasi dalam budaya perusahaan, maka hal tersebut berpotensi menjadi dasar kekuatan perusahaan yang pada gilirannya berpotensi menjadi sarana peningkatan kinerja. Kemampuan seorang profesional untuk dapat mengerti dan peka akan adanya masalah etika dalam profesinya sangat dipengaruhi oleh lingkungan, budaya, atau masyarakat di mana profesi itu berada. Budaya perusahaan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perilaku etis. Kemampuan seorang profesional untuk dapat mengerti dan peka akan adanya masalah etika dalam profesinya sangat dipengaruhi oleh lingkungan, budaya, atau masyarakat di mana profesi itu berada. Budaya perusahaan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perilaku etis. Perusahaan akan menjadi lebih baik jika mereka membudayakan etika dalam lingkungan perusahaannya. Kemudian pembahasan yang keempat ada evaluasi etika profesi. Kasus pelanggaran etika bisnis pada produk obat Albotil oleh perusahaan PT Paros, yaitu izin edar produk Albotil ditarik oleh BPOM karena tidak sesuai ketentuan. Dari kasus tersebut terlihat bahwa perusahaan melakukan pelanggaran etika bisnis dilihat dari sudut pandang ekonomi, yaitu perusahaan diuntungkan tetapi banyak orang yang dirugikan, dan perusahaan tidak memenuhi prinsip dari etika bisnis, yaitu prinsip kejujuran. Perusahaan tidak terbuka dan tidak memenuhi syarat-syarat bisnis dan menyampingkan aspek kesehatan konsumen dan membiarkan penggunaan zat berbahaya dalam produknya. Pembahasan yang terakhir ada kesimpulan dasar. Kesimpulan 1. Banyaknya kasus pelanggaran di dalam etika berbisnis membuat kita sadar bahwa masih banyaknya produsen nakal yang hanya memikirkan materi tanpa memikirkan dampak apa yang telah diperbuat. Kedua, pihak pemerintah lalai terhadap pengawasan dan pengujian barang-barang yang beredar. Saran,
Satu, sebaiknya BPOM atau Badan Pengawas Badan Makanan lebih memperhatikan agar tidak kecolongan kembali atas kasus yang dinilai merugikan banyak pihak ini. Dan yang kedua, dari pihak masyarakat harus lebih selektif dalam pemilihan barang yang akan dikonsumsi atau digunakan, dan untuk paham akan bidangnya seharusnya lebih terbuka lagi dalam membagi informasi berkaitan dengan apa yang diketahui di bidangnya, saling berbagi manfaat dan ilmu. Sekian dari saya. Apabila banyak kesalahan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.